Kamu cuma punya otot, tapi nggak punya otak. Kamu bisa menghajar saya habis-habisan seperti waktu itu. Tapi nanti kamu akan lebih susah dari anak tiri. Si bos mana? Pergi, nggak tahu kemana. Saya itu dibandingkan sama kamu, ngerasa seperti anak tiri. Kenapa? Kamu dapat kepercayaan ini itu. Saya tugasnya cuma narik uang iuran aja. Kamu dapat uang bonus dari kerjaan kamu. Saya cuma dapat komisi aja. Kamu dapat motor, saya enggak. Motor ini bukan dikasih, Jang. DP-nya rendah, angsurannya kecil, jangka waktu pembayarannya bebas. Itu sama aja ngasih, Dik. Ya udah, nanti saya bilang sama si bos, kamu minta kepercayaan ini itu uang bonus sama motor. Jangan. Kamu bisa bikin takut tukang dagang di jalan. Kamu bisa nyiksa saya habis-habisan seperti waktu itu. Kamu cuma bisa itu. Kamu cuma punya otot, tapi nggak punya otak. Kamu bisa menghajar saya habis-habisan seperti waktu itu. Tapi nanti kamu akan lebih susah dari anak tiri. Min, terakhir kita ketemu kamu kelihatan keren bawa mobil. Sekarang kenapa jadi begini? Saya kan mau berwira swasta, mau merintis usaha dari bawah, mau jualan cireng. Penampilan seperti ini, menurut saya mah lebih cocok. Iya sih. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu bisa kan setiap hari pulang tepat waktu seperti sekarang? Nggak usah, udah waktunya pulang, tapi nggak tahu masih di mana. Nggak usah nunggu diteleponin dulu, ditanya lagi di mana. Nggak usah baru pulang kalau udah disuruh pulang. Bisa, Pak. Tapi kan Neng perlu gaul. Boleh, tapi pulang sekolah, pulang ke rumah dulu. Keburu sore atuh. Sabtu Minggu kan waktunya bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang gimana? Baru juga mau berangkat udah dibilang. Mainnya jangan lama-lama. Waktu Esi sumur si Neng mana bisa Esi ngejawab kayak gitu kalau lagi diomongin sama orang tua. Sapu bisa terbang. Buat Akang, ngatur anak buah yang banyak itu lebih gampang. Ngedidik anak yang cuma satu-satunya malah lebih susah. Sebelum hitung modal, sebelum mikir mau jualan di mana, kamu harus bisa bikin cirengnya dulu. Udah bisa? Belum. Bukannya bikin cireng gampang? Biar gampang, kalau nggak bisa mah percuma atuh. Berarti saya harus belajar bikin cireng dulu. Ya iya tuh Amin. Akang mau berangkat lagi? Nggak makan dulu? Enggak, belum lapar.
Saya nggak nyari kerja, Pak. Rencananya saya mau wira swasta aja. Barusan ke temen, nanya-nanya, Wira swasta apa kamu? jualan cireng, Pak. Kamu bisa bikin cireng? Mau belajar dari Imas. Mudah-mudahan Imas bisa. Ya udah sana. Siap, Pak. Mau kopi, Kang? Boleh. Bentar, Kang. Kamu bisa bikin cireng? Gampang itu mah. Cuma tepung kanji ditambah tepung tapioka. Aduk pakai santan yang udah dipanasin sama tumis bawang putih. Diaduk-aduk aja pakai tangan. Bentuk, goreng. Selesai. Besok praktik ya? Waktu saya nerima lagi si Jamal, minta persetujuan Kang Bahar buat nerima lagi si Jamal. Itu karena saya mau ngasih kesempatan kedua buat si Jamal. Sebelum dia bikin masalah, bikin keributan di Dago, diciduk polisi, terus dikurung. Dia orang yang sudah bekerja 10 tahun buat Kang Bahar. Tapi sekarang kita tahu si Jamal masuk lagi buat balas dendam sama Akang. Juga sama Kang Bahar yang tidak ngebela waktu dia kena kasus itu. Alasannya sudah jelas. Dia bukan lagi tugas, bukan sedang ngurus kerjaan, tapi dia berharap bisa dianggap orang lain seperti Kang Bahar. Tapi caranya salah. Dia pikir main pukul ketika tersinggung, main hajar ketika marah, bisa membuat disegani dan dihormati. Ngamuk di depan umum karena persoalan sepele. Bukan cuma salah, tapi juga bikin malu. Sekarang gimana rencana Akang buat ngehandle Jamal?